Sejarah dan keberlakuan hukum perdata di Indonesia. Halo Stanners, tata hukum atau sistem hukum yang berlaku dalam suatu negara sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari faktor sejarah negara yang bersangkutan. Sistem hukum suatu negara akan senantiasa mengalami perkembangan atau evolusi, atau bahkan perubahan atau revolusi seiring perkembangan atau perubahan sistem pemerintahan pada negara tersebut. Demikian pula sistem hukum di Indonesia. Selanjutnya, pembahasan tentang sejarah hukum perdata di Indonesia akan kita bagi dalam beberapa fase berikut ini. Fase pertama, masa sebelum penjajahan. Sebelum kedatangan bangsa Portugis yang diawali dengan kedatangan Vasco da Gama pada tahun 1596, bangsa Indonesia yang saat itu terdiri dari kerajaan-kerajaan besar dan kecil, sesungguhnya telah memiliki sistem hukumnya sendiri, yakni hukum adat. Bahkan sejak zaman kuno atau zaman pra-Hindu, orang-orang bangsa Indonesia telah mengenal hukum adat yang merupakan adat Melayu Polinesia. Pada perkembangan selanjutnya, hukum adat tersebut dipengaruhi oleh agama Hindu dan agama Islam sehingga terjadi akulturasi hukum adat dan hukum agama. Oleh karenanya, pada masyarakat di wilayah Aceh, Palembang, dan Makassar, hukum adatnya sangat kental dengan nuansa Islam. Sementara pada masyarakat Bali, hukum adatnya lebih kental dengan nuansa Hindu. Pasca terjadinya akulturasi, menurut Van Vollenhoven, hukum adat terdiri dari hukum adat yang tidak tertulis atau ius non scriptum dan hukum adat yang tertulis atau ius scriptum. Hukum adat sendiri tidak secara tegas memisahkan antara hukum publik termasuk hukum pidana dan hukum privat termasuk hukum perdata karena menggunakan sumber hukum adat yang sama. Fase kedua, masa penjajahan oleh VOC. Pendudukan oleh VOC pada tahun 1602 sampai 1799 yang merupakan sebuah kongsi dagang Belanda telah mengubah tatanan atau sistem hukum di wilayah Nusantara. Hal ini mengingat bahwa meskipun hanya sebuah kongsi dagang, VOC memiliki hak atau kewenangan yang sangat istimewa dari pemerintah Belanda, yakni hak oktrooi Staten-Generaal. Dengan hak oktrooi tersebut, VOC berwenang untuk melakukan monopoli pelayaran dan perdagangan, mengumumkan perang, mengadakan perdamaian dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara, dan mencetak uang. Pada masa pendudukan VOC, peraturan-peraturan hukum diumumkan dalam bentuk plakat, namun pengumuman itu tidak disimpan dalam arsip. Pada tahun 1642, John Matsuyker bekas Hon van Jasity di Batavia yang mendapatkan tugas dari Gubernur Jenderal Van Diemen merampungkan suatu himpunan plakat-plakat yang diberi nama Statuten van Batavia atau Statuta Betawi. Selanjutnya, menurut Utrecht, hukum yang berlaku pada wilayah yang dikuasai oleh VOC adalah: yang pertama, Statuta Betawi, yang kedua, hukum Belanda kuno, dan yang ketiga, asas-asas hukum Romawi. Hukum Belanda kuno digunakan sebagai pelengkap dan baru digunakan jika Statuta Betawi tidak mengaturnya, sementara asas-asas hukum Romawi digunakan untuk mengatur kedudukan hukum budak atau Slavenrecht. Selain itu, untuk wilayah Cirebon berlaku Papakem Cirebon. Fase ketiga, masa penjajahan oleh Belanda diselingi oleh Inggris. Pasca bubarnya VOC pada tahun 1799, wilayah Nusantara jatuh dalam pendudukan atau penjajahan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1800 sampai 1811. Kemudian jatuh dalam pendudukan Inggris pada tahun 1811 sampai 1814 dan akhirnya kembali jatuh dalam pendudukan pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1926 sampai 1942. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, keberlakuan hukum perdata didasarkan pada penggolongan penduduk sebagaimana diatur dalam pasal 163 dan pasal 131 Indit Stadsregeling atau IS. Berdasarkan pasal 163 Indit Stadsregeling, penduduk di wilayah Nusantara dibagi menjadi 3 golongan, yakni A. Golongan Eropa yang terdiri atas 1.
semua warga negara Belanda. 2. Bukan warga negara Belanda, tapi berasal dari Eropa. 3. Semua warga negara Jepang. 4. Orang-orang dari negara lain yang asas-asas hukum perdatanya sama dengan hukum Belanda, yakni Amerika, Kanada, Australia, dan lain-lain. 5. Keturunan mereka yang tersebut di atas. B. Golongan Indonesia asli atau Bumi Putra yang terdiri atas 1. Orang Indonesia asli yang tidak pindah ke golongan lain. 2. Mereka yang semula masuk golongan lain, lalu membaurkan dirinya ke dalam golongan Indonesia asli. C. Golongan Timur Asing, yaitu mereka yang tidak termasuk dalam golongan Eropa dan Bumi Putra, yakni 1. Golongan Timur Asing Tionghoa, dan 2. Golongan Timur Asing bukan Tionghoa. Selanjutnya, berdasarkan pasal 131 Indit Stadsregeling dan Asas Konkordansi pada tanggal 1 Mei 1848, Burgerlijk Wetboek dan Wetboek van Koophandel diberlakukan di Indonesia dengan ketentuan A. Bagi golongan Eropa, berlaku Burgerlijk Wetboek atau KUH Perdata dan Burgerlijk van Koophandel atau KUHD sesuai asas konkordansi, yakni pemberlakuan hukum yang berlaku di negeri Belanda bagi orang-orang Eropa di wilayah jajahan atau Hindia Belanda. B. Bagi golongan Bumi Putra, berlaku hukum adat di samping Ordonansi Perkawinan Bangsa Indonesia Kristen atau Stadblad 1933 nomor 74. Ordonansi tentang Maskapai Andil Indonesia atau Stadblad 1939 nomor 569 Jangto 717 dan Ordonansi tentang Perkumpulan Bangsa Indonesia atau Stadblad 1939 nomor 570 Jangto 717. C. Bagi golongan Timur Asing dibedakan menjadi dua. Yang pertama, Timur Asing Tionghoa. Berlaku KUH Perdata dan KUHD kecuali yang mengenai pencatatan sipil, upacara-upacara yang mendahului perkawinan, dan pengangkatan anak atau adopsi. Yang kedua, Timur Asing bukan Tionghoa seperti Arab, India, Pakistan, Mesir, dan lain-lain berlaku sebagian dari KUH Perdata dan KUHD, yakni hanya mengenai hukum harta kekayaan. Sedangkan hukum waris atau tanpa wasiat atau testamen, hukum perseorangan dan hukum keluarga berlaku hukum negara mereka sendiri. Selain itu, menurut pasal 131 ayat 4 Indit Stadsregeling, bagi orang-orang dari golongan Bumi Putra dan Timur Asing diperbolehkan untuk melakukan penundukan diri pada hukum yang berlaku bagi golongan Eropa. Berdasarkan ketentuan ini, maka dibentuklah lembaga penundukan diri yang diatur dalam Stadblad 1917 nomor 12 tentang penundukan sukarela kepada hukum perdata Eropa dengan jenis-jenis penundukan diri sukarela sebagai berikut. 1. Penundukan sukarela pada seluruh hukum perdata Eropa terdapat pada pasal 1 sampai 17 Stadblad 1917 nomor 12. 2. Penundukan sukarela pada sebagian hukum perdata Eropa, yakni hanya hukum kekayaan dan hukum waris testamenter saja, seperti yang telah dinyatakan bagi golongan Timur Asing bukan Tionghoa dalam Stadblad 1924 nomor 556 terdapat pada pasal 18 sampai 25 Stadblad 1917 nomor 12. 3. Penundukan sukarela pada hukum perdata Eropa mengenai suatu perbuatan hukum tertentu terdapat pada pasal 25 sampai 26 Stadblad 1917 nomor 12. 4. Penundukan secara diam-diam yang berarti bahwa apabila orang dari golongan Bumi Putra melakukan perbuatan hukum yang tidak dikenal dalam hukumnya sendiri, maka dianggap diam-diam menundukkan dirinya pada hukum Eropa. Terdapat pada pasal 29 Stadblad 1917 nomor 12. Contoh dari penundukan diam-diam ini adalah penerbitan cek sebagai instrumen pembayaran. Hal di mana cek tidak dikenal dalam hukum adat yang menganut sistem pembayaran terang dan tunai. Selanjutnya, semasa pendudukan oleh Inggris di bawah Thomas Stamford Raffles, secara garis besar tidak melakukan perubahan dalam substansi hukum yang berlaku di wilayah Nusantara, melainkan hanya melakukan pembentukan lembaga pengadilan yang terdiri atas Divisions Court, District Courts atau Bupati's Courts,
Residence Court, dan Court of Circuit. Fase keempat, masa pendudukan Jepang. Sebagaimana masa pendudukan Inggris, pemerintah militer Jepang juga tidak banyak melakukan peraturan hukum baru di wilayah Nusantara. Melalui Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942, pemerintahan militer Jepang menyatakan bahwa semua undang-undang, termasuk KUH Perdata dan KUHD, dari pemerintah Hindia Belanda tetap berlaku sah buat sementara waktu selama tidak bertentangan dengan kekuasaan militer Jepang. Dalam masa pendudukannya, pemerintahan militer Jepang hanya menerbitkan Gunserei dan Osamu Serei terkait lembaga peradilan. Fase kelima, masa setelah kemerdekaan. Meskipun telah merdeka, namun pada kenyataannya kita belum memiliki peraturan hukum yang baru yang dapat digunakan untuk menggantikan hukum warisan pemerintahan kolonial. Oleh karenanya, guna menghindari terjadinya kekosongan hukum atau Rex Vacuum, maka dalam beberapa konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia juga mengatur tentang aturan peralihan yang pada intinya menyatakan keberlakuan hukum perdata sebelum kemerdekaan sepanjang belum ada perubahannya. A. Undang-Undang Dasar 1945 periode 1945 sampai 1949. Pasal 2 Aturan Peralihan. Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. B. Konstitusi RIS periode 1949 sampai 1950. Pasal 192 Ketentuan Peralihan. Pada intinya menyatakan bahwa peraturan-peraturan yang ada pada saat konstitusi ini mulai berlaku tetap berlaku sepanjang belum dicabut, ditambah, atau diubah oleh undang-undang dan ketentuan tata usaha atas kuasa Undang-Undang Dasar ini. C. Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 periode 1950 sampai 1959. Pasal 142 Ketentuan Peralihan. Pada intinya menyatakan bahwa peraturan undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha negara yang sudah ada pada tanggal 17 Agustus 1950 tetap berlaku dan tidak berubah sepanjang belum dicabut, ditambah, atau diubah oleh undang-undang dan ketentuan tata usaha atas kuasa Undang-Undang Dasar ini. D. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 setelah 1950. Pasal 2 Aturan Peralihan atau Pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen. Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Dengan mendasarkan pada ketentuan peralihan dalam konstitusi tersebut, maka setelah Indonesia merdeka, ketentuan dalam Burgerlich Wetboek atau KUH Perdata, Wetboek van Koophandel atau KUHD, hukum adat dan hukum Islam masih dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum dicabut atau diubah dengan ketentuan yang baru. Berbeda dengan Burgerlich Wetboek dan Wetboek van Koophandel yang keberlakuannya hanya mendasarkan pada ketentuan atau aturan peralihan dalam konstitusi, keberlakuan Wetboek van Strafrecht atau KUHP selain melalui aturan peralihan dalam konstitusi juga dinyatakan secara tegas melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1945 tanggal 10 Oktober 1945 Jangto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jangto Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958. Hal ini kiranya tidak terlepas dari sifat hukum pidana yang sangat menjunjung tinggi asas legalitas atau nullum decretum noella poena sine praevia lege poenari yang mengandung pengertian bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika belum ada undang-undang yang mengaturnya. Pada saat ini, pembagian penduduk menjadi 3 golongan ini sudah tidak relevan lagi. Oleh karenanya pula, melalui instruksi Presidium Kabinet Nomor 3/U-12/1966 telah diinstruksikan kepada Menteri Kehakiman serta Kantor Catatan Sipil seluruh Indonesia untuk tidak lagi menggunakan penggolongan penduduk berdasarkan pasal 131 dan 163 Indit Staatsregeling. Dalam perkembangan selanjutnya, muncul perdebatan di antara ahli hukum mengenai status keberlakuan dan kedudukan BW atau KUH Perdata dan WPK atau KUHD di Indonesia.
Apakah kedudukannya dipersamakan atau setara dengan undang-undang atau wetbook? Atau kan hanya sebagai buku acuan hukum atau rectbook? Berikut adalah dialekta pendapat para ahli hukum terkait kedudukan BW dan WVK dalam sistem hukum perdata di Indonesia. Menurut Dr. Saharjo, mantan Menteri Kehakiman, BW atau KUH Perdata yang berlaku di Indonesia hanyalah tiruan belaka dari BW yang berlaku di negeri Belanda yang kita warisi melalui pemerintahan Hindia Belanda, sehingga dalam kenyataannya mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman. Oleh karenanya, BW yang berlaku di Indonesia tidak lagi berlaku sebagai undang-undang, melainkan sebagai dokumen yang hanya menggambarkan suatu kelompok peraturan hukum kebiasaan yang tidak tertulis. Menurut Profesor Mahadi, BW sebagai kodifikasi sudah tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah aturan-aturannya yang tidak bertentangan dengan semangat serta suasana kemerdekaan, akan tetapi bukan sebagai bagian dari suatu kodifikasi, melainkan sebagai peraturan-peraturan yang dipandang terlepas dari ikatan kodifikasi. Dengan demikian, BW tidak lagi sebagai wetbook tetapi hanya sebagai rectbook. Menurut Dr. Matilda Sumampo, beliau tidak sependapat atas apa yang dikemukakan baik oleh Dr. Saharjo maupun Profesor Mahadi. Menurut beliau, selama belum ada undang-undang yang mencabut kekuatan hukumnya, KUH Perdata masih tetap berlaku dan mempunyai kedudukan sebagai undang-undang atau wetbook. Oleh karenanya, untuk menghapus kekuatan hukumnya sebagai undang-undang, tetap dibutuhkan suatu pencabutan formil. Atas gagasan Menteri Kehakiman Dr. Saharjo, pada tahun 1963, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran atau SEMA nomor 3 tahun 1963 yang ditujukan kepada semua Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri seluruh Indonesia yang menyatakan bahwa KUH Perdata Indonesia tidak berlaku sebagai kodifikasi tetapi hanya sebagai buku hukum atau rectbook yang dipergunakan sebagai buku pedoman saja. Dalam perkembangan selanjutnya, pada tahun 1968, Mahkamah Agung yang pada saat itu diketuai oleh R. Subekti dalam memberikan tanggapan atas SEMA nomor 3 tahun 1963 menyatakan bahwa pada dasarnya tetap mengakui BW sebagai undang-undang dan memberikan wewenang kepada para hakim untuk menguji secara material ketentuan-ketentuan KUH Perdata mana yang sesuai dan mana yang tidak sesuai dengan kemajuan zaman. Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut di atas, saat ini hukum perdata yang berlaku di Indonesia masih bersifat pluralistik atau beraneka ragam. Adapun sumber hukum perdata yang saat ini berlaku adalah BW atau KUH Perdata dan WVK atau KUHD, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria atau UUPA, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atau UUHT, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam atau KHI, peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang keperdataan, dan kaidah hukum tidak tertulis lainnya termasuk hukum adat. Oke Stanners, sekian dan sampai jumpa dalam tema diskusi selanjutnya. Tapi kenyataannya pergi. Tapi malam belenjengi udah lama.
muncul.